Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Umi Hanifah, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTKN Universitas Islam Negeri Raden Masyaid dengan NIM 25321222190 pada hari ini Jumat 3 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan praktek video pembelajaran menggunakan modul ajar berbasis TPACK di SD Aisyah Unggulan Gemolong di kelas 4 pada materi iman kepada kitab-kitab Allah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak solih-solihah, di tempat duduk siap, gerak. Oke, dijawab salamnya dari Bu Guru ya. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu Guru. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa sukses, Allah Akbar. Oke. Hari ini kita akan pelajarannya apa? Akidah akhlak. PAI. PAI apa? Pendidikan Agama Islam. Pelajarannya adalah akidah akhlak ya. Sebelum kita pelajaran ke akidah akhlak, kita akan berdoa dulu. Ya, salah satu memimpin doa. Silakan maju Mas Finza. Di sini ya. Oke, disiapkan untuk berdoa. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Finza. Sekarang Bu Guru mau mengabsen ya. Nanti yang Bu Guru sebutkan namanya silahkan angkat tangan, bilang hadir. Yang pertama,
Mas Abdul Aziz hadir. Mas Adam Maulana hadir. Mbak Askia Kinar hadir. Oke, semuanya hadir ya. Apakah ada yang izin hari ini? Ada. Siapa? Oh iya, satu anak ya. Oh, dua anak. Yang tidak hadir ada dua anak. Yang lainnya sudah hadir semuanya. Oke, selanjutnya ya. Ini nanti kita akan menyanyikan yaitu lagu nasional. Anak solih-solihah. Oke. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan lagu kebangsaan ya, yaitu lagu judulnya adalah Garuda Pancasila. Nanti kita nyanyikan bersama-sama ya. Oke, yang semangat nyanyinya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak solih-solihah. Oke, Bu Guru akan membacakan yaitu tentang tujuan pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya, itu nanti yang pertama ya, setelah kalian sebelum belajar tentang akidah akhlak ini nanti ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa ya, anak-anak itu nanti mampu memahami kitab-kitab Allah yang pertama. Yang kedua, siswa mampu menanamkan rasa cinta dan hormat terhadap kitab Allah. Terus yang ketiga, siswa mampu menerapkan ajaran kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebelum kita memasuki materi, ada tujuan pembelajarannya seperti itu. Selanjutnya, ya. Siapa yang pernah belajar tentang iman kepada kitab Allah? Semuanya pernah? Coba angkat tangan siapa yang pernah? Ya, siapa yang pernah mendengar kitab-kitab Allah? Bilang saya. Ya, pinter. Kitab-kitab Allah. Kitab Allah ada berapa? Ada 4. Coba Bu Guru mau tanya ya. Nanti silahkan dijawab. Bu Guru mau acak. Siapa yang nanti menjawab pertanyaan Bu Guru? Yang pertama ya. Apa itu iman? Coba Mas Abbas. Ini Abbas. Ya, ya. Iman artinya percaya. Ya, iman artinya percaya. Hebat. Terus yang kedua. Bu Guru mau tanya ke Mbak Sira. Apa fungsi kitab? 1. Sebagai petunjuk atau pedoman bagi manusia. Ya. 2. Sebagai obat. 3. Sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. 4. Sebagai penjelas bagi segala sesuatu. Ya, bagus. Udah bisa ya untuk apa fungsi kitab. Yang ketiga yaitu sebutkan kitab-kitab Allah. Kitab Allah itu ada 4. Coba Mas, siapa ya? Adam. Coba. Ye, pinter, bisa ya. Nah, sekarang di sini nanti Bu Guru akan membuat kelompok ya, kelompok belajar ya, kelompok belajar. Nanti akan dikelompokkan
nanti menjadi 5 kelompok. Nanti Bu Guru yang menentukan kelompoknya. Jadi 5 kelompok dan nanti per kelompok tersebut akan menyaksikan video yang Bu Guru putarkan. Nanti videonya tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nanti videonya Samil dan Dodo. Siapa yang pernah melihat video Samil dan Dodo? Siapa? Nah itu ya nanti kita akan menonton bersama. Nanti setiap kelompok itu nanti silakan menyimak videonya, ya menyimak videonya. Dan nanti ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Nanti didiskusikan per kelompoknya. Paham? Nah. Bu Guru kelompokkan dulu aja ya, kelompokkan dulu nanti terus menyimak videonya. Ya itu nanti ini kelompok 1. Ini nanti yang barisan pertama bisa ke belakang ya. Silakan sekarang nggak apa-apa. Yo, diputer kursinya diputer. Nanti pas videonya di setel, nanti kalian boleh menghadap ke TV ya. Paham? Oke. Sekarang ini jadi satu kelompok ini coba bertiga menghadap ke belakang. Oke, Mbak. Berdiri dulu. Udah, kamu di sini. Ini gini aja nggak apa-apa. Nah, gitu aja. Nanti ini jadi satu kelompok ya, yang ini ya. Berarti kelompok 2. Sekarang ya, yang ini silahkan menghadapnya ke sana. Nanti saat melihat video boleh menghadap ke TV semuanya. Gini, terus berdiri dulu. Udah, kamu gini, menghadapnya gini. Nah, ini satu kelompok ya ini ya. Terus yang depan sendiri silahkan menghadap ke belakang. Ya bagus. Bu Guru kelompokkan menjadi 5 kelompok. Yang sini kelompok berapa? 1. Sini 2. Sini 3 ya. Di sini kelompok 4. Ya, sekarang semuanya silahkan melihat ke TV. Nah, anak-anak, kita akan menyaksikan yaitu video tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nanti bisa dicermati isi videonya apa saja, menjelaskan tentang apa saja. Nanti bisa dilihat. Nanti akan ada tugas kelompoknya, ya. Ya, silakan disaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dodo ya? Iya. Syamil, ada apa? Do, di lapangan bermain ada perpustakaan keliling. Dekat sana yuk, Do. Oh iya, bukunya bagus-bagus tidak? Kata-kata dia yang sudah kesana, koleksi bukunya banyak yang bagus-bagus. Di sana juga ada kakak-kakak yang akan membimbing kita kalau kita tidak coba dong, bagaimana? Tidak, kurang asik dong, boleh deh, tapi Dodo aja dulu yang ibu. Oke deh, nanti yang di lapangan ya, Do. Hei, Do, aku di sini. Mana dokter kayaknya? Lihat, sudah ada buku nih. Ayo, Do, kita ke sana. Aku sudah bisa lagi juga baca bukunya. Ayo, boleh juga. Silakan, Do, bukunya bagus-bagus. Iya, baru ada buku apa nak? Biar kau jadi lebih berani. Oh, kitab-kitab Allah yang diturunkan ke bumi. Oh. Duh, coba lihat. Ternyata selain Al-Quran, Allah juga menurunkan kitab-kitab lainnya untuk umat Islam, Dok. Seperti kita. Masa sih? Kita kan hanya Al-Quran. Iya, tapi di buku ini jelaskan begitu, Dok. Aku jadi bingung. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Sedang baca buku apa? Aku sedang baca buku ini. Oh, kitab-kitab Allah ya. Bagaimana? Mama tidak masuk isi buku ini. Oh. Baiklah, kakak jelaskan ya. Nama adik siapa? Perkenalkan, namaku Syamil, Kak. Kalau saya Dodo, Kak. Namanya Syamil. Dodo boleh dimendengarkan ya, Kak. Biar pada jadi pintar. Kalau begitu, Dodo boleh sampai ke sini. Baiklah. Begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan 4 kitab suci yang masing-masing secara betul-betul berbeda, dan masing-masing kitab tersebut telah dibawa oleh seorang besar.
pertama adalah kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kitab kedua adalah Zabur yang dibawa oleh Nabi Daud alaihissalam. Lalu kitab yang ketiga adalah kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat sekaligus kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu sekarang kitab yang lainnya di mana, Kak? Iya, udah ada taunya kitab Al-Quran saja. Kitab Taurat, Zabur, dan Injil sudah tidak ada pada tiga kitab tersebut tetapi sebutannya. Maksudnya apa, Kak? Siapa tidak mengerti? Begini, ketiga kitab tersebut hanya untuk umat tertentu, tempat tertentu, dan digunakan pada jangka waktu tertentu. Seperti Taurat yang hanya digunakan oleh Bani Israel di zaman Nabi Musa dan sudah tidak berlaku sejak kitab Zabur turun. Begitu juga dengan kitab Zabur dan kitab Injil. Namun hal itu berbeda dengan Al-Quran. Kitab Allah yang terakhir ini merupakan kitab penyempurna yang memuat ringkasan Tuhan yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran juga merupakan penguatan kebenaran yang pernah disampaikan oleh kitab-kitab sebelumnya. Dan istimewanya lagi, Al-Quran itu berlaku untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia dan berlaku juga untuk sepanjang masa. Ibarat sebuah bangunan rumah yang belum sempurna bentuknya, maka masih perlu tahap penyempurnaan. Sehingga pada akhirnya, untuk rumah tersebut sempurna dan bisa berdiri dengan kokoh. Selain itu, juga bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Oh begitu ya, Kak. Lalu kita sebagai manusia tidak kita selain Al-Quran. Kita juga harus percaya bahwa Allah menurunkan kepada kita sebelum Al-Quran. Dan apapun yang disampaikan pada masing-masing kitab tersebut, semuanya itu bukan benar. Tapi yang perlu kita ingat, ya, sudah menjelaskan pada kami. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah kami sudah mengerti, Kak. Dodo juga mengerti. Alhamdulillah kalau ternyata kalian sudah mengerti. Sekarang tugas kalian adalah belajar untuk mengajarkan Al-Quran. Kakak mau tanya, kalian sudah pintar belum mengajinya? Bagaimana Dodo? Jangan salah. Begini-begini Dodo pintar membaca Al-Quran, Kak. Iya, Kak. Setiap sore kami mengaji di masjid dekat rumah kami. Oh, itu bagus. Sorenya jam berapa? Setelah sholat asar. Jadi kami sholat berjamaah di masjid. Lalu setelah itu baru belajar Al-Quran, Kak. Anak salih-salihah, sudah selesai? Belum. Oke. 5 menit lagi. 5 menit lagi ya. 5 menit. Ya. Nanti setelah 5 menit nanti silakan anak-anak mempresentasikan ya hasilnya. Nanti per kelompok 1 anak 1 gitu ya. Ya, nanti dipanggil Bu Guru yang akan mempresentasikannya. Oke. Sudah selesai. Ya. Ya. Anak salih-salihah di tempat duduk, siap gerak. Ya. Setelah anak-anak mendiskusikan secara kelompok, sekarang kita akan mempresentasikan. Nanti setiap kelompok nanti ada 1 anak yang maju untuk membacakan hasilnya. Siap? Siap. Oke, siap? Siap. Oke, setiap anak nanti 1 anak yang akan membacakan hasilnya ya. Yuk, dimulai dari kelompok 1, silakan maju.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Nama-namanya siapa? Disebutkan. Matin Azul Asma Misal Asan Undang Akan. Ya, dibacakan. Misal dan kami yang berkata menentukan hukum kitab Allah yang diturunkan Allah lalu saling tertutup jelasnya kitab dari Allah. Ya, oke. Bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk temannya. Sudah ya, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kelompok 3. Namanya siapa? Azira Kinar Zaki Akhir Latifi Ata Salwa Ayun Kinara. Ya. Terus dibacakan coba. 1. Nomor 1 kitab-kitab Allah. Ya, kitab-kitab 2. Ya. Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an. Oke, bagus sekali, tepuk tangan. Ya, sudah benar jawabannya. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 4. Silakan. Oke, dijawab salamnya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kelompok 4. namanya siapa aja? Kelompok saya Elmaika Zulfan Anita Alia Hadi. Ya, itu dibacakan. Pada awal berita Syamil mengatakan judul mengundangnya untuk ke perpustakaan dulu. Lalu Syamil dan Tujuh berjalan ke perpustakaan dulu di saat setelah berada di perpustakaan, keliling Tujuh mengambil buku petualangan atau Ibrani. Lalu Syamil menemukan buku tentang kitab-kitab yang Allah yang diturunkan di dunia. Saat Syamil sedang membaca, ia tidak paham, lalu seorang kakak perempuan menghampiri Syamil. Ia menjelaskan semua tentang kitab-kitab Allah. Syamil dan Dudu merasa puas salah kepada kakaknya dan pulang. Ya, terus nomor 2. 4. 4. 3 jadi Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Ya, bagus. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Ya, ini dikumpulkan. Ya, anak-anak sudah mempresentasikan satu-satu. Semuanya sudah hebat-hebat. Jawabannya sudah benar semuanya. Nah, sekarang Bu Guru akan membacakan ya untuk materi tentang pengertian iman. Ya, iman itu adalah percaya dengan yakin atas sesuatu ya. Ya, iman itu adalah percaya, ya, meyakini dan kepercayaan kepada apa? Kitab Allah, terus Nabi, kitab-kitab ada berapa? 4 itu tadi ya. Terus beriman itu artinya adalah mempunyai iman. Ya, iman di dalam hati. Percaya bahwa Allah itu ada. Allah itu menciptakan kitab-kitab Allah. Apa saja? 1. Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an ya. Terus ini pengertian kitab-kitab Allah. Ya, kitab-kitab Allah itu adalah
sebuah kumpulan atau firman-firman Allah yang diwahyukan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk meyakini dan mempercayai. Nah, selanjutnya fungsi kitab. Nah, tadi Bu Guru di awal pelajaran sudah bertanya ke anak-anak ya, fungsi kitab apa gitu ya, ke Mbak Sila ya, Sira tadi ya. Nah, fungsi kitab yang pertama itu adalah sebagai petunjuk atau pedoman bagi manusia ya. Yang kedua, sebagai obat sekaligus petunjuk serta rahmat bagi orang mukmin ya. Jadi membaca Al-Qur'an itu fungsinya sangat banyak. Terus yang ketiga, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil ya, bisa membedakan antara yang perbuatan yang baik sama perbuatan yang jahat. Itu bisa dibedakan. Anak-anak bisa membedakan enggak? Bisa ya. Nah, di dalam Al-Qur'an itu juga dijelaskan. Oh, berbohong itu boleh enggak? Enggak boleh. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. 2, Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. 3, Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab Al-Qur'an Nabi Muhammad. Siapa yang sudah hafal? Siapa yang sudah hafal? Nah, pintar semuanya. Coba Bu Guru tes ya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad. Bagus. Nah, Bu Guru akan bacakan kesimpulan belajar kita pada hari ini ya, yaitu 1 ya, yaitu tentang pengertian kitab-kitab Allah ya, adalah sebuah kumpulan atau firman-firman Allah yang diwahyukan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Fungsi kitab ada 4. Yang pertama, petunjuk bagi umat manusia. Kedua, sebagai obat sekaligus petunjuk serta rahmat bagi orang mukmin. Keempat, sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Keempat, sebagai penjelas segala sesuatu. Kitab Allah ada 4. 1, Taurat. 2, 3, Injil. 4, Al-Qur'an. Nah, itu ya, itulah pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, selanjutnya Bu Guru akan membagikan tugas untuk minggu pertemuan berikutnya ya. Nanti silahkan dibawa pulang, bisa dikerjakan lagi gitu ya. Bu Guru bagikan ya. Nih di bawah. Ya, dibagikan ya. Dah, sekarang ya. Nah, ini sudah selesai. Ya, sudah selesai pertemuan kita pada hari ini. Yaitu materinya tentang apa? Kitab-kitab Allah. Nah, karena sudah selesai, maka nanti ada satu anak yang akan memimpin doa. Silahkan Mas Adam untuk memimpin doa. Udah, sini agak sini. Nah, dipimpin doa ya. Dijawab salahnya dari Mas Adam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Anak soleh solehah. Iya. Doa penutup majelis. Doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanalladzi sahhara lana hada wa ma kunna lahu muqarrimina wa inna ila rabbina lamunqalibun walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Sekian ya pelajaran kita pada hari ini. Bu Guru tutup ya. Semuanya menjawab salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.